Oke, kita mulai kuliah analisis multiskala atau AMS, analisis multiskala untuk program S2, dan kita sampai ke video 11 tidak salah. Dan pada video ke-11 dan mungkin beberapa berikutnya 12 mungkin, saya akan bahas analisis matematis fenomena dengan faktor ketidakpastian atau uncertainty. Nah, ini di dunia nyata banyak peristiwa yang faktor-faktornya tidak pasti tapi probabilistis. Seorang engineer perlu menguasai metode-metode untuk menganalisis peristiwa-peristiwa semacam itu. Misalnya jumlah pembeli itu datangnya juga tidak konstan, tapi kadang banyak, kadang sedikit, dan seterusnya. Kemudian kalau kita menerima hasil dari atau feed kita, umpan reaksi kita, konsentrasinya juga sebenarnya tidak bisa konstan seperti yang dijanjikan, mesti ada perubahan-perubahan yang random ya. Di pembeli tadi datangnya random. Nah, kita perlu memahami teknik-teknik untuk menganalisis fenomena dengan adanya faktor ketidakpastian tadi. Berikut disajikan kasus-kasus sederhana. Diharapkan dengan disajikannya analisis untuk kasus-kasus itu, gambaran metode analisisnya bisa terlihat. Ini dengan contoh-contoh yang akan kita bahas, harapannya saudara menangkap esensi pemikirannya ya, jangan terpancang pada tokohnya, pada peristiwanya. Jadi ada dua tipe problem yang kita bahas. Yang pertama adalah yang melibatkan discrete variable, dan yang kedua adalah nanti yang continuous variable. Discrete itu artinya apa? Nilainya tidak bisa sembarang harga, tapi hanya pada nilai-nilai tertentu saja. Misalnya kita ini A itu newsboy problem ini, problem penjual koran ini. Kalau koran itu lakunya kan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, tidak bisa laku 1,5 atau 1,75, tidak bisa ya. Itu hanya 1, 2, 3. Nah, banyak peristiwa yang nilainya hanya pada angka-angka tertentu. Itu adalah discrete variable. Tapi ada juga orang bisa menjual yang angkanya bisa sembarang saja dan bisa laku berapapun bisa. Saya bensin itu bisa 1,5 liter ya, teoritis bisa meskipun tidak ada yang beli ya. Tapi kalau kita mau beli bisa 10,2 liter bisa teoritis ya. Oke, sekarang yang kita bahas dulu yang discrete variable, yaitu newsboy problem. Ini problem yang sangat terkenal untuk memperkenalkan analisis dengan fenomena uncertainty. Seorang penjual koran menyediakan sejumlah koran, diantaranya harian Cakrawala. Ini nama fiktif saja. Mudah-mudahan tidak ada di Indonesia ada harian Cakrawala. Ia membeli koran tersebut dengan harga CB, saya beli Rp1.500 per eksemplar, dan menjualnya dengan harga CS 2.000. CS sama dengan Rp2.000 per eksemplar. Diuntung 500 kalau laku 1 ya. Jumlah pembeli koran tersebut tidak pasti dan membentuk pola distribusi probabilitas seperti berikut. Jadi yang beli korannya itu ya untung-untungan dia. Ini data yang telah diamati untuk banyak hari, terus dia buat probabilitasnya. Jadi kemungkinannya yang datang beli 23 Cakrawala itu 3%, sedikit jarang ya. Di bawah 23 tidak pernah. 24 9%, 25 14%, dan seterusnya. 29 11%. 30 orang 4%, di atas 30 tidak pernah terjadi. Itu pengalaman dia untuk waktu yang lama.
Ini adalah salah satu contoh bentuk persamaan atau informasi probabilitas untuk variabel yang bersifat diskrit. Nah, sekarang terlihat bahwa pembeli koran tersebut tiap hari tidak pernah kurang dari 23 dan tidak pernah lebih dari 30. Antara 23 dan 30. Ia ingin menentukan berapa koran atau jumlah koran yang harus dia sediakan tiap hari, cakrawala itu, agar keuntungannya dalam jangka panjang, dalam rupiah per hari maksimum. Nah, dia tidak bisa nebak persis nih pembelinya berapa yang mau datang. Jika ia menyediakan terlalu sedikit, misalnya sedia 23, mesti laku semua itu karena pembelinya selalu lebih dari 23 atau lebih, laku semua. Kalau ia menyediakan 23 terlalu sedikit, misalnya 23, keuntungan tidak maksimal karena sebenarnya ada kemungkinan ia bisa menjual lebih banyak. Misalnya dia beli 23 koran. Ternyata yang datang 27. Dia mikir-mikir, wah saya tadi kalau tak beli 4 lagi kan tambah 4, keuntungan saya 4 kali 500, ya, lumayan. Ini adalah kalau dia membeli terlalu sedikit. Kebalikannya, jika ia membeli atau menyediakan terlalu banyak, keuntungan tidak maksimal. Misalnya dia membeli 30, membeli selalu dapat terlayani terus. Cuman ada kemungkinan apa? Nah, nanti koran yang tidak laku kan banyak itu. Jadi dia rugi karena sudah beli koran 1.500 tidak bisa dijual. Karena untuk dijual besok tidak bisa. Ini adalah barang yang waktu lakunya sangat terbatas. Jadi hanya hari itu juga, misalnya kita jual koran kemarin ya tidak ada yang beli. Jadi gimana, berapa yang bagus ya? Kita lihat metodologinya. Ya, menganalisis misalnya dia basisnya NT hari. NT itu entah 1.000 atau 500 hari, itu ya cukup banyak. Nah, sekarang harapan matematis keuntungan selama NT hari tersebut, misalnya 500 hari atau 1.000 hari, kita sebut CN, itu adalah apa? Sekarang suku pertama dan kedua ini adalah keuntungan saat yang laku 23 atau pembeli datang 23. Maka harga jualnya adalah berapa? 23. Karena yang laku 23 cuman kali probabilitas hari di mana dia laku 23, P23 kali NT kali harga penjualannya CS dikurangi belinya. Belinya adalah, nah, belinya tidak singkuti jumlah yang mau datang beli, tapi dia harus beli K ya, beli K. Misalnya dia menyediakan K eksemplar tadi tiap hari. Saya bayangkan K itu 27 misalnya. Maka dia kan tetap beli 27 meskipun laku hanya 23. Jadi harga belinya adalah K kali jumlah hari di mana ia laku 23, yaitu P23 kali NT kali CB adalah harga belinya. Sekarang keuntungan jika dia laku 24, itu 24 kali hari. Sebanyak laku 24 itu adalah P24 kali NT kali CS, itu jualnya, dikurangi belinya, tetap K. Karena K itu lebih besar dari 24, ada koran sisa. Jadi P24 kali NT kali K kali CB. Jadi saya lupa di naskah aslinya P24-nya dan 24-nya lupa nulis. Dan seterusnya sampai K-1 masih seperti itu. Nah, kemudian kalau sampai K, pembelinya datang K dan lebih, itu dia hanya bisa menjual K saja karena dia punya koran cuma K. Jadi K kali NT kali P-nya, P K-1 dikurangi belinya K kali P K-1 NT CB. Kemudian kalau lebih lagi ya tetap K terus, K kali NT CS min CB kali jumlah semua probabilitas. Kalau K, K+1 dan seterusnya itu dia pakai yang K tadi. Jadi
bisa ditulis itu adalah sigma dari 23 sampai K I kali CS, itu direnungkan nanti dijabarkan, nanti kan bisa ketemu seperti ini. ICS min K kali CB kali PI NT ditambah sigma dari K plus 1 CS min CB PI NT. Nah, itu keuntungan untuk NT hari. Nah, per harinya berapa? Ya tinggal dibagi NT saja. NT-nya hilang. Jadi U, kalau dia menyediakan selalu tiap hari K eksemplar adalah sigma sama di atas, NT-nya dihilangi. Atau bisa ditulis yang di bawah ini. Kalau pas K itu kan bisa dihitung pakai rumus sebelumnya, rumus yang di bawah K. Bisa juga dihitung pakai di atas K, karena K itu sama aja persis, dia ikut di bawahnya dan juga ikut di atasnya. Jadi yang di atas itu K itu dihitung yang di atas, yang lebih. Kalau yang bawah ini yang biru ini adalah kalau K dimasukkan yang atas, kalau yang atas itu K dimasukkan yang bawah. Saya keliru. Kalau yang atas itu adalah K dihitung ikut yang bawah. Yang di atas hanya K plus 1. Kalau yang di bawah itu K ikut yang atas. Yang di bawah dari 23 sampai K min 1. Sama itu. Nah, direnungkan saja. Nanti dipikir-pikir, nanti kan paham ini. Berkali-kali. Sehingga kita ulang lagi, ditulis yang pilih yang atas saja. Ini pakai yang K plus 1. Dikeluarkan yang konstan K S min CP. Ini tidak bisa keluar karena ada PI yang berubah, I berubah ya. Oke, dalam hal ini PI adalah probabilitas pembeli sehari jumlahnya I. Sekarang hitungan contohnya, misalnya dia menyediakan koran 25. Untungnya berapa rata-rata ya? Ya tinggal kita dimasukkan ke rumus itu, coba dipikir-pikir lagi, coba buat sendiri ya, diulang lagi mengerjakan soal ini. Nanti kan paham. Masukkan. Ketemu 23 CS min 25. Jadi 23 itu laku 23, tapi belinya dia 25. Karena dia beli 25 memang setiap hari. Kalau laku 24, untungnya adalah 24 CS min 25 CP. Kalau pas 25 CS min 25 CP. Lalu kalau lebih dari 25 tetap, karena apa? Walaupun yang membeli datang 26 atau 27 atau 28, yang laku tetap 25 karena dia hanya menyediakan 25 koran. Ini masing-masing tadi dikalikan probabilitasnya. Itu adalah untung rata kalau dia beli 25. Jadi bisa seperti ini, bisa juga di bawah. Kalau ini K ikut yang atas, lalu yang bawah aja sampai K-1. Sama aja. Kalau yang enggak di sini bisa jadi di K itu bisa di atas, bisa di bawah. Nah, sekarang kita coba UK untuk berbagai K. Misalnya 23, untungnya per hari rata dalam jangka panjang itu 11.730. Kalau K24, dia beli 24, itu untungnya naik 12,9 ribu rata ya. 25 naik lagi, 26 naik lagi. Ini artinya masih banyak pembeli yang tidak terlayani, sehingga dia kalau beli lebih banyak dia untungnya makin banyak. Namun suatu saat kalau sudah di atas 26, 27 itu malah naik lagi, turun lagi. Karena apa? Banyak orang yang tidak laku ini. Dia beli 27, yang tidak laku banyak, jadi untungnya juga turun. Makin ke atas 28 juga turun lagi, 29 turun, 30 turun lagi. Jadi rata-rata
dia akan untung per hari terbanyak jika dia membeli koran berapa? 26. Ya. Ini adalah salah satu analisis untuk variable discrete. Nah, misalnya sekarang dia beli 26, menyiapkan 26 koran setiap pagi. Dia memang keuntungannya maksimum, tapi pernah tidak laku enggak? Ya pernah, enggak laku. Kalau pembeli pas datang 28, pembeli datang 24, ya enggak laku dia, karena dia nyiapkan 26, pembeli datang 24 cuma 25, beli datang, ya dia tidak laku satu koran. Oke, kalau pas datang 26, bagus ini ya. Kalau 27, padahal dia beli 26, berarti apa? Ada satu pembeli yang tidak terlayani. Dia mikir, wah ini rugi, seharusnya kalau tadi beli 27 lebih. Tapi kan banyak tidak untungnya karena ada banyak hari di mana dia korannya berlebih. 28, koran yang berlebih makin sering terjadi. 29, koran berlebih makin sering terjadi. Sehingga keuntungannya turun terus. Nah, ini adalah salah satu contoh analisis untuk mencari keuntungan maksimum atau mengoptimumkan problem dengan fenomena uncertainty atau ketidakpastian. Jadi apakah tadi selalu sukses? Tidak tentu sukses. Setiap hari kadang-kadang korannya berlebih, kadang-kadang ada pembeli tidak terpenuhi. Tapi dalam jangka panjang dia akan memperoleh keuntungan rata per hari maksimum. Ini adalah contoh analisis untuk problem dengan variabel discrete. Hanya bisa 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini mungkin sekali tidak bisa langsung paham. Coba kerjakan sendiri, meskipun mula-mula melihat ini, kemudian kerjakan sendiri berkali-kali mungkin supaya paham benar. Oh, ini jadi mikirnya kayak gitu. Jadi sudah cari esensi pemikirannya. Oh, kalau ada problem dengan uncertainty, mengatasinya seperti itu. Itu untuk variabel discrete. Dan uncertainty itu banyak sekali dalam teknik kimia. Variasi umpan, variasi konsentrasi umpan, variasi pembeli, dan seterusnya itu selalu terjadi. Juga masalah safety itu adalah masalah juga probabilitas. Masalah quality control adalah masalah probabilitas. Misalnya kita mau menjamin dari 1 juta produk hanya satu yang tidak memenuhi persyaratan. Lalu gimana perancangan reaktornya dan seterusnya. Itu nanti kita memasukkan ide-ide uncertainty semacam itu. Karena segala sesuatu bahan baku dan sebagainya, suhu dalam reaktor kita juga tidak konstan terus. Ada fluktuasi random ya. Nah, ini bagaimana mengatasinya. Itu adalah nanti hubungannya dengan safety, dengan quality control, dan macam-macam dengan optimasi. Dan ini contoh untuk optimasi. Demikian. Ini contoh dengan variable discrete ya. Nanti kita akan lanjut dengan continuous variable. Tapi silakan direnungkan dulu dari video 1 ini contoh yang variable discrete ini ya. Silakan, sekali lagi ini contoh sederhana tapi pemikirannya sangat esensial, sangat penting. Bikin kelas sampai saudara menangkap esensi pemikirannya. Karena ini nanti akan bisa di-extend untuk banyak sekali peristiwa. Oke, kita akhiri video nomor 11. Nanti kita lanjut ke video 12 yang akan bahas bagaimana kalau variabelnya tidak discrete tapi continue. Di teknik kimia juga berhubungan dengan variabel discrete variabel, dan juga yang continuous variable. Terima kasih.